ready? Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kali ini saya Lailatul Kamaria Dan saya Melinda. Kali ini kami sebagai calon seorang guru akan mempelajari mengenai dunia pendidikan dengan lebih baik. Nah, di sini kami akan membahas tentang dunia pendidikan yang berjudul overstimulasi pada anak, terutamanya pada tingkat di SD atau MI. Nah, sungguh menarik bukan? Benar, menarik banget ini tema karena kita akan membahas mengenai konsep dari overstimulasi, dampak-dampak pada anak-anak dan juga bagaimana solusi yang akan kita berikan sebagai calon seorang guru. Jadi kalau berdasarkan buku ataupun pendapat dari David Elkin yang di dalam buku The Hard Child, overstimulasi itu merupakan kondisi di mana siswa tersebut mengalami penerimaan informasi ataupun metode pembelajaran yang beragam yang terjadi di dalam waktu yang bersamaan ataupun secara terus-menerus. Seperti siswa ini di dalam satu hari tersebut mengalami penerimaan mata pelajaran IPA, IPS, matematika di dalam satu hari yang sama, sehingga membuat mereka tersebut mengalami kewalahan dan juga mengalami penurunan dalam memahami materi tersebut, sehingga membuat mereka akan kesulitan untuk memahami materi yang ada di dalam mata pelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Nah, bener banget Laila. Elkin tuh juga berpendapat loh bahwasanya tuh overstimulasi pada anak ini terjadi karena tekanan pada akademik yang terlalu tinggi dan atau penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Nah, di dalam sekolah ini juga kayak jadwal-jadwal yang padat atau tugas-tugas yang berat, bahkan aktivitas yang terus-menerus tanpa adanya jeda. Nah, juga ada menurut jurnal Seed Development tahun 2020 ini menjelaskan bahwasannya tuh overstimulasi pada anak ini terjadi lebih cenderung sehingga membuat mereka tuh tidak fokus dan malah stres. Contohnya ini ya, di dalam sekolah ini misalnya tuh guru tuh memberi tugas kepada siswa secara singkat waktunya. Terus hal itu membuat anak-anak tuh tidak konsentrasi atau tidak fokus dalam mengerjakan itu, sehingga membuat anak-anak itu lebih kelelahan atau tidak memahami materi tersebut. Apalagi nih kan sekarang tuh perkembangan teknologi itu kan makin berkembang nih, sehingga itu tuh mengharuskan setiap sekolah itu menggunakan teknologi dalam setiap aspek pembelajarannya, seperti penggunaan gawai. Padahal nih ya, kalau berdasarkan penelitian dari Zimmerman itu menyatakan bahwa penggunaan gawai di dalam kelas itu bukan malah meningkatkan interaksi sosial dan juga kreativitas anak-anak, tetapi malah menurunkan interaksi sosial dan juga kreativitas pada anak. Nah, saya setuju banget tuh Lai. Padahal kan sekarang tuh kamu merasa nggak sih kalau pendidikan sekarang tuh lebih berfokus pada pencapaian akademik? Bener, ngerasa banget. Nah, menurut buku yang aku baca tuh judulnya tuh tentang Dumbing Us Down tuh karya John Taylor Gatto. Nah, dia tuh menegaskan bahwasanya tuh overstimulasi pada anak ini akan membuat anak tuh tidak luas mengeksplor dunia mereka. Nah, jadi hal ini berdampak pada kreatif anak-anak. Setuju banget Mel, apalagi ini kan kurikulum yang padat ini juga membuat anak-anak itu kehilangan waktu mereka untuk bermain. Padahal berdasarkan penelitian dari First 2013, beliau menyampaikan bahwasannya cara belajar paling efektif dan terbaik bagi anak itu adalah biarkan anak belajar secara alami dan juga agar anak tidak mengalami stres berlebihan. Oh, jadi gitu ya. Nah, saya pun
lebih kewalahan gitu. Jadi mereka tuh akan berdampak negatif pada perkembangan logistik mereka. Jadi seperti itu sih Laila. Nah, jadi Lai, kamu ini kan sebagai calon seorang guru nih. Menurut kamu ya, bagaimana sih cara kamu tuh untuk solusi kamu untuk pendekatan terhadap siswa? Kalau menurut saya, penting bagi kita untuk mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih seimbang. Misal nih, kita bisa mengurangi penggunaan teknologi di dalam kelas seperti penggunaan handphone dan lain-lain, dan menggantinya dengan aktivitas yang kolaboratif seperti diskusi ataupun permainan edukatif. Nah, kalau permainan edukatif itu biasanya guru-guru bakalan menciptakan permainan-permainan yang melibatkan semua siswa, baik itu ice breaking dan lain sebagainya. Betul banget Laila, selain itu guru juga harus memberikan waktu bagi anak untuk istirahat dan bermain. Nah, dalam buku yang saya baca itu Balance and Borecott oleh Angela Haskell. Nah, di situ dijelaskan bahwa aktivitas fisik seperti bermain di luar itu sangat penting untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi anak. Jadi tuh kita tuh harus mengajak anak tuh kayak bermain di luar kelas gitu, biar anak tuh tidak stres kalau di dalam kelas gitu, biar mereka tuh mencari suasana yang baru. Itu sih. Oke, selain itu juga nih Mel, kita tuh juga bisa menerapkan metode Project Based Learning atau PJBL, yang dimana metode ini memungkinkan anak belajar secara aktif dan kreatif tanpa harus terjebak dalam rutinitas yang monoton. Selain itu juga, menurut Thomas, PJBL itu juga membantu anak belajar secara lebih mendalam sekaligus memberikan ruang untuk anak itu bereksplorasi. Betul banget lah, saya setuju sih ide itu. Intinya sih kita sebagai calon guru ini harus memastikan bahwa pembelajaran kita itu tidak hanya mengajar nilai akademik, tetapi juga kesejahteraan emosional dan fisik pada anak. Inti dari pembahasan hari ini itu membahas mengenai bahwa overstimulasi di sekolah itu dapat mempengaruhi proses belajar siswa, dan untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan juga seimbang dalam penyampaian materi di kelas, dan juga menekankan akan pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dan juga yang bisa diterapkan secara sederhana dan juga fokus, dan juga bisa dengan penerapan waktu istirahat yang lebih sering dengan pelatihan bagi guru untuk mengenali tanda-tanda dalam overstimulasi. Dan juga dari penerapan itu dapat terciptanya lingkungan belajar yang mendukung dan juga tidak berlebihan dalam memberikan rangsangan adalah kunci utama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar maupun MI. Kepada saudari Melina telah berpartisipasi dalam podcast hari ini. Kalau boleh tahu nih, apa sih kesan dan pesan selama podcast ini berlangsung? Pesan saya sih selama podcast berlangsung ini saya mendapat pelajaran ya tentang apa sih overstimulasi pada anak ini, apa solusinya, terus dampaknya, bagaimana cara pendekatan kita terhadap anak. Selama proses podcast berlangsung ini saya tuh udah ada bekal gitu, karena saya kan calon seorang guru kan, jadi saya udah merasa ada bekal buat mengajarkannya kepada anak-anak. Pesan saya sih kita sebagai calon seorang guru nih mudah-mudahan menjadi guru yang lebih profesional untuk mengajarkan kepada anak-anak didik kita, supaya anak-anak didik ini tidak mengalami overstimulasi pada anak. Itu aja sih ya. Jadi dari penyampaian dari Melinda itu berarti bahwa sebagai calon seorang guru kita harus lebih memahami mengenai overstimulasi sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, dan bagi siswa itu tidak akan membuat mereka merasa tidak nyaman, dan juga mereka akan lebih belajar dengan hal-hal yang menyenangkan. Oke, dari sekian pemaparan yang kita sampaikan, jadi teman-teman, overstimulasi itu adalah masalah yang serius di dalam pendidikan, terutama di tingkat SD ataupun MI. Nah, kita sebagai calon guru, kita tuh harus peka terhadap hal-hal ini,
sehingga kita juga harus memastikan proses pembelajaran di kelas itu ataupun di sekolah itu tetap seimbang. Benar sekali. Jadi, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan holistik anak, tidak hanya otaknya saja, tetapi juga hatinya. Ayo kita jadikan motivasi ini untuk menjadi guru yang baik dan berkualitas bagi masa depan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast dari kami. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.